Nah, dalam sistem jadi pengelompokan organisme ya itu mungkin sudah kalian banyak pelajari di SMA atau di universitas kemarin ya, ada pengelompokan mikroorganisme itu berdasarkan ahli itu bisa berbeda-beda ya. Jadi kadang-kadang ada yang mengelompokkan semua kehidupan itu hanya menjadi 2 kingdom ya, yaitu kingdom animalia dan plantae ya, tumbuhan dan hewan ya, sehingga bakteri itu masuk tumbuhan bersatu satu ya, jamur juga masuk tumbuhan tidak berklorofil ya. Nah, yang terkenal hingga sekarang dan banyak dianut itu yang sistem 5 kingdom ya, di mana fungi itu merupakan satu kingdom tersendiri ya, yang berbeda dari jamur dari tumbuhan maupun hewan ya. Jadi dia berbeda dari tumbuhan karena dia tidak melakukan fotosintesis ya. Kemudian dia jamur itu berbeda dari hewan karena cara makannya ya. Jadi hewan sama jamur itu sama-sama heterotrof, tapi untuk jamur makannya dengan cara pencernaan ekstraseluler, jadi mendapatkan makanannya itu dengan cara absorpsi. Ini berbeda dengan hewan yang dengan cara menelan ya, atau ingluvies ya, jadi menelan makanan kemudian di dalam tubuh dicerna untuk diserap nutrisi yang ada pada bahan makanan tersebut. Nah, ini yang sistem 6 kingdom ya, tapi ini justru kurang terkenal ya, kurang terkenal. Di sini perbedaan dengan 5 kingdom itu di mana Monera itu sudah dipilah menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Ini yang sistem 5 kingdom yang terkenal menurut Whitaker itu ya. Jadi di sini ada Monera, Protista, dan fungi di sini ya, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Nah, kalau yang sistem 3 domain ya, fungi ada di ujung ranting dari Eukariota ya. Jadi ada 3 domain kehidupan ya, yang mana yang 2 kelompok besar, 2 domain sendiri itu adalah kalau dalam sistem 5 kingdom ini adalah Monera ya, tapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat mencolok antara bakteria dan archaea ini. Meskipun keduanya adalah prokariot dan mikroskopis ya, tapi archaea sendiri itu lebih dekat kekerabatannya dengan eukariota. Ya. Nah, di eukariota ini ada kingdom-kingdom yang ada 3 kingdom sendiri kalau menurut Whitaker, yaitu yang animalia ya, kemudian jamur dan tanaman ya. Dan Protista, jadi 4 kingdom maaf ya. Nah, kenapa jamur itu dimasukkan kelompok mikroorganisme? Karena pada prinsipnya ya, dia adalah organisme mikroskopis, tubuhnya sebagian besar ya, atau kebanyakan itu tersusun dari hifa-hifa ya. Jadi dengan masing-masing hifa itu merupakan hasil pembelahan sel secara lateral, jadi menyamping terus ya. Jadi sehingga tidak ada pembelahan yang transversal ya ke segala arah seperti pada hewan maupun pada sel tumbuhan. Jadi hifa-hifa sendiri itu sebenarnya uniselular, kemudian berderet-deret membentuk rantai sel yang kemudian membentuk hifa. Ya. Hifa kalau kemudian bergabung dengan hifa lain membentuk anyaman yang banyak ya, disebut miselium ya. Nah, ini karakteristik dari fungi dan beberapa diantaranya adalah dia eukariot, jadi sangat berbeda dengan bakteri atau Monera pada umumnya yang prokariot ya. Jadi semua jamur itu eukariot ya, baik itu jamur mikroskopis maupun makroskopis ya.
kemudian no klorofil, jadi nggak ada klorofilnya ya, sehingga dia sifat hidupnya adalah heterotrof ya. Jadi mendapatkan bahan sumber karbon itu karbon organik ya, sumber energinya juga sumber energi dari penguraian bahan organik tadi ya, melalui proses katabolisme bahan organik yang ada, kemudian dia melalui proses metabolisme ya, dia memanen energi dalam bentuk ATP, dan itu untuk kehidupan si jamur tersebut. Nah, kemudian ada yang uniseluler, ada yang multiseluler ya. Nah, uniseluler di sini nanti ya, jadi ada kelompok jamur yang sifat-sifatnya atau karakteristiknya itu dekat dengan bakteri ya, dari segi morfologi sel maupun morfologi koloni, tapi yang membedakan adalah ukuran maupun struktur yang ada di dalamnya. Jadi kalau kalian mengamati kamir dengan bakteri ya, itu sekilas hampir sama, tapi besarnya jauh lebih besar kamir ya, yang merupakan jamur uniseluler. Nah, untuk yang multiseluler seperti saya sampaikan di atas tadi, dia pembelahan selnya ya itu menyamping atau ke arah lateral, membentuk deretan sel ya yang tidak berlapis-lapis tapi ke samping terus satu-satu gitu ya, sehingga dia membentuk hifa. Hifa itu sebenarnya uniseluler tapi multiseluler tapi merupakan deretan satu sel yang merupakan hasil pembelahan. Kemudian beberapa memiliki pigmen ya, mampu menghasilkan zat warna atau pigmen ya, sehingga jamur itu juga bisa berwarna-warni ya, terutama adalah jamur-jamur yang makroskopis ya, ini menghasilkan pigmen ya, yang tujuannya tentu saja secara ekologi itu untuk menarik serangga ya, kemudian atau hewan-hewan lain ya, kemudian dengan dia dekati oleh serangga atau hewan yang lain itu kemudian membantu untuk pemencaran sporanya ya. Jadi ini merupakan bagian dari strategi bagaimana suatu organisme itu bisa eksis dan memperluas area kehidupannya. Nutrisinya dengan cara absorpsi ya, jadi menyerap bahan dari luar sel ke dalam sel. Nah, untuk bisa diserap tentu saja molekul atau bahan makanan itu harus dalam keadaan berukuran kecil ya, jadi dalam bentuk monomer ya, atau molekul-molekul berukuran kecil ya. Jadi kalau jamur itu mendapatkan glukosa itu dengan cara mengabsorpsi glukosa yang ada di luar sel atau di lingkungannya ke dalam sel ya. Nah, bagaimana kemudian jamur itu mendapatkan glukosa? Tentu saja dengan cara mencerna secara ekstraseluler. Jadi pencernaan pada jamur itu terjadi ekstraseluler, sehingga jamur ini dikenal sebagai penghasil enzim-enzim ekstraseluler ya. Jadi kayak jamur pengurai kayu misalkan, dia banyak menghasilkan selulase ekstraseluler ya. Jadi kayu yang ada di lingkungan itu dihancurkan dulu menjadi glukosa-glukosa, baru diserap oleh jamur tersebut untuk di metabolisme lebih lanjut. Ini yang membedakan dengan hewan ya. Kalau hewan secara umum dia memangsa ya, menelan makanan, kemudian di dalam sistem pencernaannya dihancurkan ya, dicerna untuk mendapatkan nutrisinya. Kalau kita melihat jamur bentuknya bermacam-macam ya, ada yang seperti bola, payung ya, benang dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan lagi dengan bakteri adalah karakteristik dari struktur dinding selnya. Kalau pada bakteri itu kemarin kita lihat dinding selnya terutama adalah dari bahan peptidoglikan ya. Kemudian kalau pada jamur itu adalah terdiri dari bahan yang disebut dengan kitin.
Kitin itu merupakan suatu senyawa polimer yang monomernya adalah asetil glukosamin ya. Jadi seperti selulosa, tapi unit-unit glukosanya itu mengandung glukosamin ya dan glukosasetil. Ya. Jadi kitin itu sebenarnya merupakan turunan dari selulosa. Ya. Selulosa itu merupakan bahan polimer terbanyak di alam, sedangkan kitin nomor 2. Nah, kitin itu merupakan senyawa yang umumnya terdapat pada kalau pada hewan itu pada arthropoda ya, jadi hewan berkuku-kuku. Kemudian pada ya pada serangga ya, serangga itu termasuk arthropoda juga. Kemudian krustase ya, kemudian sebagian plankton ya, dan terbanyak pada jamur atau fungi. Ya. Kalau selulosa itu pada tumbuhan ya, pada tanaman itu selulosa dan hemiselulosa. Nah, jamur itu juga merupakan organisme yang diversitasnya sangat tinggi ya. Nah, apalagi di negara kita yang negara tropis ya, itu tentu memiliki keanekaragaman jamur yang sangat besar ya, sangat besar ya, jamur-jamur tropis. Nah, ini banyak yang belum dikaji ya di apa jamur-jamur indigenis Indonesia itu ya. Jadi baru sedikit yang terungkap. Ya. Nah, padahal jamur itu ya dari sisi kemanfaatannya itu sangat banyak ya. Sudah banyak sekali berbagai jenis jamur yang digunakan dalam manusia, dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, untuk keragaman jamur ya itu juga banyak sekali nanti pendapat para ahli ya, tapi sebagian besar itu membagi menjadi 5 atau 4 filum ya, atau 5 grup besar ya. Yang pertama ada Chytridiomycota ya, kemudian Zygomycota, Glomeromycota, ya, Ascomycota dan Basidiomycota ya. Nah, kemudian ada yang hanya 4 saja, yang Chytridiomycota itu dikeluarkan dari kelompok jamur ya, karena Chytridiomycota ya itu memiliki flagel ya, flagel yang kemudian menyebabkan jamur itu menjadi mobil. Nah, karakteristik struktur yang berflagel yang digunakan untuk motilitas itu merupakan karakteristik dari protista ya. Jadi sebagian menempatkan Chytrid ini bukan jamur tapi protista karena alasan adanya flagel tersebut. Nah, itu tidak terlalu penting bagi kita ya, tapi yang penting kita tahu bahwa jamur itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan struktur dan spora seksual yang dihasilkan dari kelompok jamur tersebut ya. Nah, yang sudah dikenal mungkin sekitar ada 100-an ribu lebih jamur ya, jadi yang dikenal, sehingga sudah sangat banyak ya. Jadi kalau kita disuruh menyebutkan jamur mungkin tidak sampai 10 ya, mungkin hanya jamur yang kalau mikroskopis ya hanya Rhizopus, Aspergillus ya, Penicillium ya. Kemudian Trichoderma. Kalau yang makroskopis ya mungkin jamur merang, jamur kuping ya, jamur tiram dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sudah dikenal itu lebih dari 100.000. Nah, ini kita akan lihat beberapa kelompok penting ya yang yang ada di dunia jamur ini ya. Yang pertama adalah yeast ya, atau kamir ya, kamir atau yeast ya. Jadi orang
sering menyebutnya ragi. Nah, sebenarnya istilah itu sangat berbeda ya. Jadi kalau ragi itu merupakan inokulum ya, sebutan untuk inokulum campuran ya, yang digunakan untuk melakukan suatu proses fermentasi. Tapi kalau yeast itu mengacu pada jenis jamur tertentu ya. Jadi kelompok jamur tertentu. Nah, di sini beberapa ciri-ciri ya dari jamur yang termasuk kelompok yeast ini ya. Jadi dia semuanya adalah uniseluler ya. Uniseluler. Jadi strukturnya itu berupa sel-sel tunggal ya. Kemudian di antaranya ada yang mampu membentuk yang disebut pseudomycelium, jadi mycelium semu ya. Jadi yang sebenarnya itu dihasilkan dari proses pertunasan atau budding ya. Nah, seolah-olah dia membentuk tunas ya. Kemudian karena uniseluler, dia ukurannya adalah mikroskopik ya. Jadi kalau kita ingin mengamati yeast ya, itu nggak mungkin kita melihat dengan mata telanjang langsung ya, tapi harus memakai kaca pembesar atau perbesaran. Nah, untuk melihat yeast ya, kita cukup menggunakan perbesaran 40 kali ya, itu sudah besar, atau 100 kali. Berbeda dengan bakteri, kita perlu perbesaran sampai 1000 kali ya. Nah, untuk yeast ini ya, nanti banyak sekali perannya bagi manusia ya, karena banyak sekali yang sudah diaplikasikan dalam bidang industri ya sejak zaman kuno ya, untuk produksi anggur ya, kemudian minuman beralkohol dan sebagainya ya. Nah, di samping bermanfaat, tentu ada juga yang sebagian bersifat patogen ya, seperti misalnya Candida albicans ya, kemudian selain Candida albicans mungkin kelompok yang lain apa ya yang patogen yang pada hewan itu ya, ada banyak pokoknya ya, nanti bisa dilihat sendiri atau dicari sendiri. Nah, kemudian Podermide atau embun tepung ya istilahnya itu ya. Ini juga merupakan kelompok jamur ya yang multiseluler tapi mikroskopis ya. Jadi ini merupakan jalinan dari miselium ya, dan bentuknya itu menyerupai serbuk ya, menyerupai tepung ya. Kalau fotonya nah ini umumnya adalah patogen pada tanaman. Nah ini kalau diperbesar secara mikroskopis ya terlihat struktur yang seperti ini. Jadi ini banyak sekali jalinan hifa ya, atau miselium ya. Kemudian yang pertumbuhannya ke atas ini adalah sporanya ya, spora yang digunakan untuk perkembangan. Kemudian kapang. Jadi bentuk ketiga itu ada yeast, ada embun tepung tadi ya, kemudian mul. Nah, mul itu kapang atau disebutnya jamur benang ya. Jamur benang. Nah, dia multiseluler ya. Jadi maksudnya multiseluler ya, dia adalah tersusun dari banyak sel ya strukturnya, tapi sekali lagi struktur yang banyak selnya tadi itu berupa satu lapis sel yang memanjang ya. Jadi pertumbuhannya ke arah lateral, ke arah samping ya. Nah, itu kalau dalam bentuk tunggal hifa saja ya, mungkin kita akan sangat kesulitan untuk melihat karena dia ukurannya mikroskopis. Tapi kalau sudah membentuk jalinan hifa yang banyak, itu baru kita bisa melihat dalam bentuk koloninya ya, kumpulan dari massa hifa ya, dari pertumbuhan
hifa ya, itu bisa terbentuk koloni ya, sehingga kita bisa melihat secara langsung tanpa alat pembesar ya. Tapi kalau untuk melihat strukturnya kita perlu alat pembesar ya, karena dia memang mikroskopis ukurannya ya. Jadi seperti yang ini ya, ini adalah salah satu jamur mikroskopis ya, penicillium. Jadi ini kulturnya ya, koloninya dalam media agar ya. Kemudian kalau diamati di bawah mikroskop ya, strukturnya kurang lebih seperti ini. Seperti pada yeast ya, si jamur benang atau mold ini juga memiliki banyak peran bagi kehidupan manusia ya, karena banyak digunakan dalam industri, baik industri makanan ataupun industri kimia yang lain untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat. Dalam industri makanan misalnya yang paling terkenal tempe ya. Tempe itu merupakan hasil kerja dari jamur Rhizopus misalnya, atau jamur tempe ya. Jadi dia mengolah tempe, memfermentasikan tempe menjadi memfermentasikan kedelai menjadi tempe. Nah, nanti akan banyak di belakang ya peran jamur ini dalam kehidupan manusia. Keragaman jamur benang ini juga sangat tinggi ya di negara kita, terutama yang termasuk negara tropis ini ya, dan tumbuhnya sangat cepat ya. Jadi kalian kalau menumbuhkan jamur ya, ini mungkin dalam waktu 24 jam atau 48 jam sudah tumbuh subur ya, sudah tumbuh. Kalau menanam di cawan petri ya mungkin sudah dalam waktu 2 hari sudah penuh. Nah, sehingga apa? Kalau kalian menanam bakteri ya, itu jangan sampai terkontaminasi oleh jamur. Sebaliknya kalau mau menanam jamur jangan sampai terkontaminasi oleh bakteri, karena kedua organisme ini sama-sama tumbuh cepat ya. Jadi kalau mau menanam bakteri sudah terlanjur ditumbuh jamur, maka bakteri itu nggak mau tumbuh. Sebaliknya kalau menanam bakteri ya, sebaliknya kalau mau menanam jamur ya, kalau sudah ditumbuhi bakteri biasanya jamurnya juga tidak tumbuh ya, karena penguasaan habitat atau ruang ya itu sangat penting bagi perkembangan suatu mikroorganisme. Jadi ada mekanisme yang dihasilkan oleh jamur ataupun bakteri dalam menghambat kompetitornya masing-masing ya. Kemudian yang keempat adalah mushroom. Mushroom itu jamur makroskopis ya, atau kalau dalam bahasa bahasa Indonesianya itu cendawan, ya. Jadi cendawan. Nah, ini adalah merupakan kelompok jamur ya yang mampu menghasilkan tubuh buah yang makroskopis ya. Jadi dia menghasilkan tubuh buah yang makroskopis yang sangat mudah kita temui itu terutama pada musim penghujan ya, atau pada kondisi kelembaban udara yang tinggi ya. Jadi di hutan, di tempat-tempat yang lembab itu sangat mudah ditumbuhi jamur. Jadi di mana ada bahan organik, kemudian kelembabannya cukup tinggi ya, jamur akan sangat mudah tumbuh di sana ya, karena memang itu habitat alamiahnya. Jamur makroskopis ini juga memiliki peran yang sangat banyak ya bagi kehidupan manusia ya, karena merupakan sumber pangan maupun dari
aspek ekologi, dia merupakan agen biodekomposer yang sangat bagus ya. Jadi jamur itu merupakan pengurai ya paling bagus ya, karena kelengkapan enzim yang dimilikinya ya. Kayak kayu yang sudah mati itu ya lama kelamaan habis karena dimakan atau dihancurkan oleh jamur ya, dengan kemampuan enzim ekstraselulernya ya. Nah, kalau jamur itu nggak ada ya mungkin dunia ini sudah penuh dengan bangkai tumbuhan atau bangkai hewan ya, yang karena tidak ada yang menguraikan ya. Nah, selain enak bisa dikonsumsi sebagai sumber pangan ya, jamur-jamur tadi sebagian ada yang beracun ya. Jadi hati-hati kalau mengkonsumsi jamur, terutama jamur-jamur yang warnanya menarik, yang cerah ya, itu dia bersifat toksik ya, mampu menghasilkan senyawa racun yang bisa membahayakan kehidupan manusia ya. Ya, jadi tadi ada 4 kelompok utama yang termasuk jamur ya, berdasarkan karakteristik struktur tubuhnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail ya, sebenarnya tubuh jamur itu terdiri dari apa saja ya, bagian-bagiannya ya. Yaitu yang pertama adalah hifa ya. Semua jamur itu memiliki hifa ya, kecuali jamur mikroskopis yang uniseluler yaitu yeast ya. Nah, hifa itu berupa benang-benang halus karena itu merupakan hasil pembelaan ke arah lateral dari sel-sel penyusunnya ya. Jadi benangnya sangat halus dan mikroskopis ya. Kalau pembelahannya itu ke segala arah ya, tentu dia menjadi makhluk makroskopis yang tidak tersusun dari hifa-hifa, tapi dari jaringan-jaringan mungkin ya. Kemudian tubuhnya bersepta atau septum ya, jadi bersekat ya. Jadi antar sel pada hifa tadi itu bersekat pada umumnya, tapi ada juga jamur yang tidak bersekat hifanya, yang disebut dengan hifa senositik ya. Nah, hifa senositik itu dianggap sebagai hifa yang lebih primitif, yang lebih kuno. Jadi yang bersekat itu dianggap yang lebih modern. Ya. Nah, hifa itu bisa juga membentuk percabangan, nah, bercabang-cabang sehingga membentuk suatu anyaman hifa yang disebut dengan miselium atau miselia. Ya. Nah, miselia ini nanti dalam perkembangannya ada 2 ya, yang tumbuh ke arah substrat ya atau mendatar ya, itu disebut dengan miselium vegetatif ya, fungsinya untuk menyerap makanan. Kemudian yang tumbuh ke arah atas menghasilkan sel-sel reproduksi itu disebut miselium generatif ya, karena dia akan menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian ada juga haustorium, terutama adalah jamur-jamur autogenik pada tanaman ya, itu ada ujung hifa yang berfungsi untuk menembus sel inang ya, kemudian dia untuk mengamali masuk ke dalam tubuh inangnya yang berupa tumbuhan ataupun hewan ya. Nah, ini yang disebut hifa senositik tadi ya. Jadi, ini tidak ada sekatnya ya. Jadi hifanya nggak ada sekatnya ya. Kemudian dia multinukleus ya. Jadi, persebaran nukleusnya ada banyak ya, karena tidak ada sekatnya. Nah, ini yang hifa bersekat tadi ya. Jadi antar sel itu dibatasi oleh sekat-sekat ya. Antar sekat itu ada porinya ya. Kemudian nanti jumlah inti di dalam suatu sel hifa atau sel jamur itu bisa 1 atau lebih dari 1 ya. Ini yang disebut haustorium tadi ya, jadi ujung hifa yang
berfungsi untuk menembus sel inang ya. Ini tujuannya adalah untuk menyerap nutrisi dari inangnya ya. Kayak akar benalu itu kan juga masuk ke dalam tanaman inang ya untuk menyerap atau menyerap nutrisi. Nah, ini fungi-fungi patogen itu punya Hausdorioum. Nah, kalau dilihat struktur internalnya secara detail ya, ini sangat berbeda dengan bakteri ya. Kalau bakteri kemarin strukturnya sangat sederhana ya, dia nggak punya organel bermembran, tapi kalau pada jamur ini ada ya, jadi dia punya mitokondria, punya Golgi, punya endoplasma dan lain sebagainya ya. Kalau pada bakteri nggak ada, nggak punya mitokondria, nggak punya retikulum endoplasma, ya, nggak punya aparatus Golgi, ya. Karena ukuran bakteri sendiri itu ya kurang lebih sama dengan ukuran mitokondria. Ya. Kemudian cara hidupnya dia bersifat heterotrof, artinya dia mendapatkan makanan ya dengan cara menguraikan bahan organik, mendapatkan energi dengan cara menguraikan bahan organik. Ya. Dia tidak bisa mensintesis bahan organik dari bahan anorganik seperti pada tanaman. Ya. Nah, sifat heterotrof ini nanti macam-macam ya caranya ya. Yang pertama ya, yang termasuk heterotrof ini adalah sifatnya yang saprofit, artinya menguraikan zat-zat organik yang sudah mati ya. Jadi makhluk hidup yang mati itu tubuhnya berupa bahan organik, nah itu diuraikan, dipecah menjadi molekul-molekul sederhana ya, atau dimineralisasi ya. Kemudian dari penguraian bahan sisa-sisa tadi, bahan organik tadi, dia mendapatkan energi ya, dalam bentuk ATP. Kemudian ada yang sifatnya itu parasit, namanya parasit ya, itu merugikan ya, dia menumpang pada organisme yang hidup lainnya atau inang ya. Nah, contohnya ustilago ya, atau jamur kulit ya, jamur penyebab panu itu parasit ya, atau penyebab urap ya, jamur kuku dan sebagainya itu parasit karena dia mendapatkan bahan organik dengan cara menumpang dari organisme yang masih hidup ya. Kalau yang pertama tadi yang saprofit itu menguraikan bahan yang sudah mati, sisa-sisa yang sudah mati, bangkai ayam ya, bangkai tanaman ya, sampah-sampah dan sebagainya itu diuraikan, itu saprofit. Tapi kalau yang parasit itu pada organisme yang masih hidup. Kemudian ada yang memperoleh nutrisi dengan cara simbiotik atau simbiosis. Nah ini misalnya asosiasi mikorizaa ya. Jadi dia mendapatkan nutrisi dengan cara bekerja sama, ya, saling menguntungkan dengan organisme lain, ya, misalkan dengan tumbuhan yang kemudian dikenal dengan mikorizaa. Jadi mikorizaa yaitu jamur yang hidup pada akar tanaman, dia mendapatkan nutrisi dari hasil fotosintesis tumbuhan, ya, itu didistribusikan sampai ke akar, sebagian untuk si jamurnya ya. Nah, kemudian jamur tadi yang pada akar tadi itu menyumbangkan unsur-unsur anorganik ya, seperti fosfat ya, nitrogen, dan juga memberikan kondisi lingkungan yang baik ya, kelembaban yang tinggi ya, terus bidang serapan yang tinggi bagi tanaman sehingga tanamannya itu bisa menjadi subur. Nah, ini simbiosis ya, saling menguntungkan. Kemudian habitatnya ya itu sangat variasi ya. Jadi mulai dari darat dan laut ya. Kemudian itu
bisa ditumbuhi oleh jamur ya, di tempat yang lembab ya. Umumnya tempat yang lembab, meskipun ada juga jamur yang xerofit, jamur-jamur yang tumbuh pada kelembaban yang rendah ya. Jadi gurun itu juga ada jamur ya. Ya, di musim kemarau yang puncak kemarau seperti bulan September ya, di lingkungan kita yang panas itu juga bisa tumbuh jamur. Ya. Ini secara umum di tempat yang lembab. Kemudian harus mengandung bahan organik ya, karena sifatnya yang heterotrof tadi. Kalau tempatnya nggak ada bahan organik ya jamur nggak bisa tumbuh. Kemudian lingkungan yang asam. Jadi secara umum jamur itu pH idealnya itu cenderung asam ya, jadi kurang dari 7. Ya meskipun ada jamur yang alkalofilik ya, tumbuh pada habitat dengan pH yang tinggi. Kemudian untuk reproduksinya ya, ini bisa melalui beberapa cara ya. Jadi mungkin untuk yang jamur benang itu bisa reproduksinya dengan cara fragmentasi hifa ya. Jadi hifanya yang terputus itu ya bisa tumbuh membentuk miselium baru ya. Atau kalau pada kamir ya itu bisa dengan cara pertunasan atau budding ya. Kemudian bisa membentuk spora seksual atau spora aseksual ya. Jadi ada beberapa cara reproduksi si jamur tersebut. Nah, kalau kita lihat struktur dari tubuh jamur ya, itu spora yang merupakan alat reproduksi utama bagi jamur ya, itu bisa dihasilkan melalui banyak mekanisme nanti ya. Jadi ada yang khusus untuk spora aseksual ya, itu bisa dihasilkan dalam suatu struktur yang disebut dengan sporangium atau kotak spora. Nah, itu dimiliki oleh jamur-jamur yang termasuk kelompok Zygosspora atau jamur yang hifanya itu masih senositik. Jadi spora dihasilkan di dalam kotak spora atau sporangium. Untuk jamur-jamur yang bersepta, ya, Aspergillus misalnya, ya, itu dia spora aseksualnya tidak dalam kotak spora seperti ini, tapi telanjang ya, yang disebut dengan conidia atau conidiospora. Ya. Nah, ini kita lihat karakteristik dari beberapa filum atau divisi dari jamur yang ada ya. Jadi yang pertama adalah kelompok Zygomycotina atau Zygomycetes ya. Ini merupakan jamur yang ini apa namanya senositik. Jadi hifanya tidak bersekat. Ini jamur yang kuno ya. Nah, contoh terkenalnya adalah Rhizopus ya atau jamur tempe ya. Jadi ini ciri khasnya adalah hifanya tidak bersekat ya. Jadi strukturnya dari bahan kitin ya, ini sama untuk semua jamur. Kemudian ada yang sapropit parasit ya. Nah, reproduksi aseksualnya melalui sporangiospora ya, yang ada di dalam sporangium. Kemudian dia punya mekanisme reproduksi seksual dengan Zygosspora ya. Jadi pembentukan spora seksual yang disebut dengan Zygosspora ya. Nah, ini kurang lebih ini adalah siklus hidup dari jamur tempe ya atau Rhizopus ya atau Zygomycota secara umumnya. Jadi kalau ada jamur ya, jamur tempe tumbuh dari kedelai ya membentuk spora.
yang ada di dalam sporangium, maka spora yang ada di dalam sporangium itu kalau jatuh ke media, ya, dia bisa tumbuh menjadi hifa, kemudian membentuk koloni si Rhizopus tadi. Ya. Jadi siklus ini bisa berlangsung secara terus-menerus. Ya. Nah, tapi spora yang dihasilkan tadi, ya kalau jatuh, ya kemudian membentuk hifa, ya. Nah, ternyata ada variasi spora yang ada di sporangium ini, sehingga hifanya pun itu juga tipenya bisa beda-beda, ya. Ada yang tipe plus atau tipe min, ya. Jadi ada yang di plus itu mungkin dianggap jantan, yang min itu betina. Nah, dua jenis hifa tadi ya, itu bisa mengalami plasmogami atau penyatuan hifa dan disertai penyatuan plasma, ya, sehingga terbentuk hifa yang nukleusnya itu ganda. Ya. Nah, kemudian ini ya bisa penyatuan plasma tadi, ya itu bisa terbentuk suatu spora yang diploid, ya, karena hasil penyatuan dari dua hifa tadi, ya. Nah, ini bisa tumbuh juga, tumbuh membentuk apa? Membentuk miselium juga. Ya. Jadi yang kayak gini, koloni jamur kayak gini ini sebenarnya ada dua jenis, ya. Ada yang diploid, ada yang haploid, ya. Haploid itu 2N. Jadi yang miselium yang diploid itu karena dihasilkan dari perkecambahan sigospora. Ya. Nah, nanti sigospora kalau tumbuh menjadi apa tadi? Menjadi koloni Rhizopus, ya. Nah, pada waktu sporulasi, pembentukan spora, ini ada proses meiosis sehingga spora yang dihasilkan ini haploid lagi. Kalau haploid lagi dia jatuh, ya, tumbuh, kena substrat, ya bisa dia langsung tumbuh seperti ini lagi. Tapi nanti kalau ada hifa yang berbeda ketemu lagi, dia membentuk sigospora lagi. Nah, siklus itu demikian seterusnya, ya. Jadi ada dua jenis Rhizopus yang hidup, tumbuh, ya. Ada yang haploid, ada yang diploid, ya. Nah, ini sifat jantan dan betina, ya itu sebenarnya tidak bisa dideskripsikan seperti pada jenis kelamin pada hewan, ya. Di sini hanya bisa disebutkan sifat hifanya berbeda, ya. Mungkin satu sifatnya plus, satu minus, ya, untuk menandai perbedaan jenis kelamin dari hifa tersebut. Ini sama, ya, dengan cerita yang di sini, cuma gambarnya aja yang beda, ya. Ini juga sama sebenarnya, jadi ada beberapa gambar, ya, tapi intinya adalah sama, ya, yang merupakan kayak semacam pergiliran keturunan, ya, dari si jamur Zygomycetes ini. Contohnya adalah jamur tempe atau Rhizopus. Nah, kalau di praktikum, ya, nanti kalian mengamati Rhizopus, ya. Nah, Rhizopus itu punya karakteristik yang khas, ya, yaitu spora-spora aseksual itu ada di dalam suatu kotak spora yang disebut dengan sporangium, ya. Kemudian tangkainya itu disebut dengan sporangiofor. Nah, kemudian nanti sebenarnya di bagian bawah yang melekat dengan substrat itu ada sel yang bermodifikasi seperti akar yang disebut dengan rhizoid, ya. Kemudian ada stolon. Stolon itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu geragih, ya. Jadi antara satu koloni dengan koloni yang lain itu dihubungkan oleh satu miselium, ya, itu disebut dengan stolon. Ya. Nah, seperti ini adalah stolonnya itu yang ini. Nah, ini misalnya, ya. Jadi ini rhizoid, ya. Rhizoid, ya, itu tumbuh menjadi hifa
vertikal atau hifa aerial membentuk spora. Nah, antara koloni satu dengan koloni yang lain, ya, gerombolan satu dengan gerombolan yang itu dihubungkan oleh stolon, ya, stolon. Atau kalau bahasa Indonesianya itu gerage. Kemudian ascomycotina atau ascomycetes. Ini hifa bersekat, ya, ada yang berinti satu dan banyak, ya. Jadi ini lebih modern dibanding dengan jamur rhizopus tadi, ya, yang karena ini sudah hifanya sudah bersekat. Kalau yang pertama tadi yang masih belum bersekat atau senositik, ya. Kemudian sebagian besar bersifat saprofit, ya, sebagian parasit. Kemudian ada yang membentuk simbiosis dengan kelompok alga, ya, membentuk lichen, ya, atau lichenes, ya, lumut kerak. Kemudian dia bereproduksi secara aseksual dengan conidium atau conidia dan reproduksi seksualnya dengan membentuk ascus, ya, yang terbentuk di dalam ascocarp. Nah, ini beberapa siklus hidup dari jamur yang termasuk kelompok Ascomycota, ya. Jadi ini kalau apa namanya siklus hidupnya, ya, dimulai dari sini, ya. Jadi ini dari Ascospora, ya. Dia kalau jatuh ke tanah akan membentuk apa namanya spora, ya. Spora ini sifatnya haploid. Nah, spora yang jatuh ini bisa membentuk miselium, ya. Kemudian tumbuh, ya, membentuk jamur aspergillus misalnya, ya. Kemudian membentuk conidia, conidia jatuh lagi menghasilkan pertumbuhan miselium, begitu seterusnya. Nah, spora-spora yang dihasilkan oleh jamur ini, ya, dari sini itu bisa berbeda-beda, ya. Ada yang sifatnya itu dianggap jantan dan betina. Nah, dari dua pertumbuhan miselium yang berbeda jenis tadi, ya, itu bisa juga mengalami pertemuan, ya, pertemuan atau penyatuan, ya, sehingga membentuk apa namanya membentuk spora yang diploid, ya, jadi 2N, ya, yang disebut dengan ascospora. Nah, ascospora ini karakteristiknya dia dihasilkan dalam suatu ascocarp, ya, tempat dihasilkannya ascospora. Nah, karakteristik dari ascospora itu spora itu terletak di dalam askus, ya, bangunan-bangunan seperti apa ini, gada atau apa ini, ya. Jadi persegi panjang, ya, kolom-kolom kayak gini yang isinya itu pasti 8 spora. Nah, ini. Jadi ini ascospora itu karakteristiknya dia tersusun dalam askus, ya, masing-masing askus itu ada 8 spora, ya, dan askusnya tadi itu terdapat pada suatu bangunan yang disebut dengan ascocarp. Nah, bentuk ascocarp nanti juga macam-macam, ada yang kayak mangkok, ada kayak botol, ada yang bulat, ya, macam-macam tergantung dari spesies jamur tersebut. Nah, di sini, ya, yang merah ini itu merupakan spora aseksual yang dihasilkan oleh Ascomycota ini yang disebut dengan conidia, ya, conidia. Nah, conidianya itu bentuknya macam-macam, ya, jadi banyak sekali, ya, seperti pada Aspergillus yang paling khas ini membentuk conidial head, ya, gerombolan conidium yang conidia yang strukturnya itu seperti kepala, ya, kepala, ya.
Ini conidial head dari Aspergillus flavus yang warnanya biasanya hijau, ya. Atau yang lain ya nanti warnanya biru atau hitam yang merupakan karakteristik dari Aspergillus niger, ya. Atau yang strukturnya juga beda-beda. Ada yang menyerupai sapu seperti ini. Ini karakteristik dari jamur penicillium, ya. Jamur penicillium. Nah, ini bentuk yang bermacam-macam dari ascocarp tadi, ya. Ada yang seperti mangkok, ya. Ada yang bentuk peritegium, ya, seperti ini botol seperti ini. Ada yang bulat, ya, pleistotesium, ya. Ada yang telanjang tanpa ascocarp, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Basidium nicotina atau Basidium micertes, ya. Ya, jadi untuk Basidium micota, ya, itu hifanya pasti bersekat, ya, karena dia merupakan jamur yang bisa membentuk tubuh buah yang makroskopis. Ya. Sifat hidupnya ada yang saprofit, parasit, atau bersimbiosis, ya, dengan tanaman, ya, membentuk suatu asosiasi yang disebut mikorizа. Ya. Reproduksi aseksual sama membentuk konidia dan seksualnya dengan cara membentuk basidium yang terdapat pada basidiokarp. Ya. Nah, ini mekanisme perjalanan dari atau siklus hidup dari jamur Basidium nicotina, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, jamur yang ada di sekitar kita mungkin, ya, jadi apa ini namanya, yang memiliki tubuh buah seperti ini, ya. Nah, tubuh buah ini, ya, disebut dengan basidiokarp. Nah, di bagian permukaan bawah ini kalau kita lihat, ya, ini ada, kalau dibesarkan ada struktur di antara bilah-bilah tadi, ya, ini ada proses perkembangan basidia, ya, basidia. Nah, ini adalah apa namanya, sifat dari hifanya adalah diploid atau 2N, ya. Nah, kalau basidia ini sudah masak, ya, dia mengalami meiosis, ya, sehingga dihasilkan spora-spora yang haploid. Nah, spora-spora yang haploid ini kalau gugur atau jatuh, ya, ke dalam media yang cocok, dia akan berkecambah menghasilkan hifa-hifa baru atau micellium baru, yang mana sifatnya adalah bisa jantan atau betina, ya, jadi bisa plus atau minus hifanya itu. Nah, ya, yang baik, yang plus atau minus itu bisa tumbuh membentuk miselium, ya, jamur-jamur benang. Dan kalau ketemu antara dua jenis hifa yang berbeda tadi, dia bisa mengalami fusi atau penyatuan inti, ya, ya, sehingga kalau kemudian tumbuh, dia bisa membentuk suatu
tubuh buah atau basidiokap yang muda. Nah, nanti basidiokap atau tubuh buah tadi ya, kalau sudah dewasa dia menghasilkan spora lagi untuk kemudian menghasilkan miselium yang baru lagi. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau kita mendapati Basidiomycota ya, jamur merang atau jamur tiram ya, kalau yang kita makan itu ya dalam bentuk tubuh buahnya itu pasti adalah jamur yang diploid ya. Jadi jamur yang diploid. Kalau fase haploidnya itu hanya dalam bentuk miselia mikroskopis saja. Ini sama ya penjelasannya dengan yang ini, mungkin lebih detail ya. Nah, karakteristik dari basidium ya itu setiap ujung bilah ini kalau dilihat secara makroskopis dia ada empat bentuk spora kayak gini ya, basidium. Jadi kalau yang ascospora tadi itu adalah 88, kalau ini basidiospora itu adalah 44 tiap basidiumnya. Nah, beberapa jenis yang penting secara ekonomi ya bagi manusia, baik itu yang menguntungkan atau merugikan ya dari kelompok Basidiomycota ini adalah diantaranya jamur merang ya, Variella fulvaceae ya. Ini jamur merang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena dia substrat utamanya itu adalah jerami atau merang ya, yang merupakan limbah dari tanaman padi ya. Kemudian ada Lentimula edodes ya, jamur apa ini? Lingsi ya enggak salah. Ada jamur Amanita. Amanita itu warnanya menarik, itu beracun ya. Amanita muscaria atau Amanita phalloides ya, biasanya toksik ya karena dia punya senyawa yang beracun tadi. Ini beberapa manfaat ya dari jamur dalam kehidupan manusia ya, mulai dari yang pertama ya, Sigumycota itu banyak sekali dipakai untuk industri fermentasi biasanya ya. Jadi untuk tempe ya, kemudian produksi asam fumarat dan sebagainya. Kemudian beberapa itu merupakan agen pembusuk makanan ya, seperti Rhizopus stoloniferus dan lain sebagainya. Ascomycota juga banyak sekali peranannya ya, terutama untuk proses-proses fermentasi. Jadi sebagian besar produk fermentasi itu menggunakan jamur dari kelompok Ascomycota ya. Meskipun sebagian ada yang toksik ya, seperti Aspergillus flavus misalnya, dia menghasilkan racun aflatoksin yang sangat berbahaya ya. Kemudian kalau untuk Basidiomycota terutama adalah sebagai sumber pangan karena dia membentuk tubuh buah yang makroskopis tadi. Nah, untuk Deuteromycota ya ini yang belum merupakan kelompok jamur yang belum diketahui menghasilkan spora aseksual. Jadi perjalanan hidupnya hanya belum diketahui mekanisme pembentukan spora seksualnya, sehingga yang diketahui dari jamur ini adalah perkembangbiakannya menggunakan cara aseksual ya, jadi hanya dari spora jatuh menjadi spora yang haploid ya. Nah, belum ada mekanisme pembentukan spora secara seksual. Nah, umumnya jamur-jamur dari kelompok Deuteromycota ini bersifat merugikan karena merupakan patogen ya, baik pada hewan maupun pada tanaman. Ini hanya contoh beberapa jamur ya.
Nah, ada simbiosis mutualisme antara jamur ya dengan apa namanya alge. Alge dari kelompok alga hijau biru ya atau Chlorophyta ya. Jadi ini kenapa bisa menguntungkan ya dua organisme ini karena sama-sama saling menyediakan nutrisi yang berguna bagi simbionnya ya. Jadi kayak jamur dengan alge ya membentuk lichen atau lumut kerak ya. Nah, si jamur itu menyediakan dia akan mendekomposisi bahan organik menjadi anorganik. Nah, bahan-bahan anorganik itu kemudian yang diserap oleh alge sebagai sumber nutrisinya ya karena dia merupakan makhluk yang autotrof. Nah, si jamur mendapatkan bahan organik dari hasil fotosintesis si alge. Jadi siklusnya itu mereka saling menyediakan nutrisi untuk perkembangan simbionnya ya. Jadi sehingga lumut kerak ini ya karena dia merupakan gabungan dari jamur dan alge ya, organisme yang heterotrof dan autotrof ya, maka dia bisa memulai hidup pada kondisi yang ekstrim ya, sehingga pada lingkungan-lingkungan yang makhluk hidup lain tuh nggak mampu tumbuh, dia bisa tumbuh ya, sehingga dia sebagai organisme perintis, misalkan dari bebatuan ya, dari batuan beku yang dihasilkan dari muntahan lava gunung ya, itu kan sangat ekstrim ya, tapi lambat laun ya bisa ada organisme yang tumbuh di sana, yaitu si lichen ini atau lichenes ini ya. Karena adanya kerjasama yang baik antara jamur dan algi tersebut. Ini beberapa contoh lumut kerak yang merupakan simbiosis dari jamur dan alge. Nah, kajian tentang lumut kerak itu juga masih sangat minim ya di negara kita, padahal kita juga sangat kaya sekali keragaman lichenes ini ya. Hampir belum banyak yang mengkaji ya, paling ya orang itu seputar pada bakteri, kemudian pada jamur itu pun hanya tertentu ya. Jadi sedangkan lumut kerak yang jumlahnya sangat banyak ya, itu belum banyak dieksplorasi. Kemudian asosiasi mikorizа, kalau yang lichen tadi itu antara jamur dan alge ya, pada mikorizа adalah antara jamur dengan tanaman ya. Ini juga sangat menguntungkan keduanya ya, di mana jamur itu mendapatkan nutrisi berupa eksudat akar hasil fotosintesis ya yang berupa bahan organik, kemudian tanaman mendapat keuntungan dengan mendapatkan mineral-mineral yang diakuisisi oleh jamur, kemudian juga menyediakan lingkungan yang baik ya seperti kelembaban yang terjaga, kemudian luas daerah perakaran, kemudian terhindarkan dari patogen-patogen akar ya. Sehingga tanaman yang bermikorizа ini biasanya jauh lebih subur dari yang non mikorizа. Oke, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan tentang jamur ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Ya. Apa? Saya Syaida izin bertanya. Jumlah semua frekuensi adalah semuanya terlihat sama wanita. Iya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Saya Syaida izin bertanya, Pak.
Oke, maaf, mohon diulangi tadi pas nggak jelas tadi suaranya. Oh, iya. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, Saidah gimana? Iya, Pak. Kalau di jamur itu kan punya Haustorium ya, Pak. Nah, itu apakah ada bedanya Haustorium antara jamur yang ada di tanaman yang endofit, jamur endofit sama jamur yang patogen, Pak? Apakah ada bedanya Haustoriumnya? Oh iya. Apakah ada bedanya antara Haustorium ya yang patogen sama yang endofit ya? Iya, Pak. Nah, kalau strukturnya ya mungkin secara keseluruhan sama kan, tapi yang membedakan itu adalah kondisi genetis dari kedua jenis jamur tersebut, ya, di mana yang satu mungkin yang endofit itu mengembangkan ya sistem metabolisme yang selaras dengan tanaman. Artinya maksudnya gen-gennya itu ada yang dimiliki oleh jamur itu ya selaras dengan yang dimiliki oleh tanaman, sehingga antara endofit dengan tanaman itu menghasilkan suatu kondisi fisiologis yang saling menguntungkan ya. Jadi yang satu tidak merusak yang lain tapi menjaga. Nah, yang satunya lagi yang fitopatogen ya, jamur yang menyerang tanaman atau patogen pada tanaman ya, itu memiliki sifat genetis yang kemudian menyebabkan metabolismenya yaitu mengganggu fisiologi dari si tanaman ya, mungkin menghasilkan enzim-enzim yang hidrolitik, selulolitik misalnya ya. Jadi jamur tadi yang patogen tadi menghasilkan ekstraseluler selulase atau silanase yang merusak dinding sel tanaman ya, sehingga tanamannya menjadi lemah ya. Karena lemah dia kemudian bisa menyerobot nutrisi dari tanaman itu untuk kepentingan si jamurnya ya. Atau menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa meracuni sel-sel tanaman ya. Jadi mungkin menjadi enzim-enzim untuk fotosintetik dari tanaman itu menjadi tidak berfungsi ya. Sehingga sel tanaman itu lama-kelamaan mati kan. Nah, karena mati kemudian si jamur itu akan dengan leluasa menguraikan ya bahan-bahan organik yang dimiliki oleh tanaman itu untuk kepentingan hidupnya. Kan tanaman yang diserang oleh patogen itu kan lama-lama mati kan. Nah, sebenarnya kalau tanaman itu mati, keuntungan bagi jamur sebagai tanaman sebagai organisme heterotrof itu adalah targetnya adalah menguraikan bahan organik sisa-sisa tadi untuk diambil sebagai nutrisinya ya. Jadi kalau strukturnya ya secara keseluruhan sama kan, tapi bahan genetis yang berbeda itu kemudian yang menyebabkan metabolisme yang ditempuh oleh jamur patogen dan endofit itu berbeda. Yang satu adalah tidak membahayakan tanaman, yang satunya adalah kemudian membahayakan tanaman. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin yang kalau masih ada yang ditanyakan ya. Bapak permisi, ada yang gagal absen ya. Pak. Gagal absen? Sebentar, ya. Siapa aja yang gagal absen? Saya lihat dulu ya. Susi di via Rahim ada nggak?
Suci. Jihafen Abdullah. Ada Pak, Ada mic-nya mati katanya. Ada? Ada. Ya. Jihafen ada ya. Kemudian Amira Salsabila. Hadir Pak, hadir. Ya. Kemudian berarti 9. Yang Suci tadi ada enggak? Atau mungkin dia ya, Diaven ada. Suci ada yang sempat melihat tadi? Nggak ada. Berarti nggak datang ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya. Saya akhiri.